Selamat pagi semua. Hari ini kita belajar di mata kuliah yang baru, ya tentu ini di semester yang ketiga. Dimana di semester yang ketiga ini, ya kakak mengajar mata kuliah SPSS. Jadi di SPSS ini nanti kita akan belajar sampai dengan 14 pertemuan. Untuk SPSS yang pertama, di sini kita akan belajar tentang pengenalan daripada SPSS. Oke, itu untuk pengenalan SPSS gitu ya. Jadi adapun yang menjadi subtopik kita, yang pertama pengertian daripada SPSS, yang kedua bagaimana cara mengaktifkan SPSS, dan yang ketiga itu adalah operasi data di dalam yang namanya SPSS. Kita akan melihat apa itu SPSS gitu. Jadi SPSS ini singkatan daripada Statistical Product and Service Solution. Merupakan suatu software yang digunakan untuk mengolah data statistik. Jadi selain mengolah data SPSS, juga dapat menganalisis dan mempresentasikan data tersebut ke dalam bentuk tabel atau grafik. Jenis statistik itu ada dua. Yang pertama adalah statistik deskriptif, di mana nanti di sini membahas berbagai karakteristik data, seperti mencari mean, median, modus, simpangan baku atau standar deviasi. Ada juga namanya standar error of mean dan sebagainya. Yang kedua, ada namanya statistik induktif atau inferensi. Jadi di dalam yang namanya statistik induktif, kita bisa melakukan perkiraan, peramalan, dan pengambilan keputusan. Jadi tujuan data diolah, nanti kita akan mengambil sebuah keputusan dari hasil pengolahan data tersebut. Itulah kira-kira pengantar tentang SPSS. Yang berikutnya kita akan melihat cara aktif SPSS. Yang pertama, pastikan dulu software SPSS sudah terinstall di laptop masing-masing ataupun di komputer masing-masing. Oke. Cara mengaktifkannya itu adalah nanti kita klik tombol start, kemudian kita pilih SPSS for Windows. Maka di sini SPSS yang saya gunakan itu versinya itu adalah 15. Ada juga yang 16, ada yang 18, ada juga 20 ke atas gitu ya. Sebenarnya tampilannya hanya perbedaan di tampilan gitu. Sedangkan fitur-fitur yang kita gunakan hampir-hampir sama. Dan tujuannya juga sama, yaitu untuk mengolah data. Setelah kita klik di start gitu ya, baru kita pilih tadi SPSS for Windows, kemudian kita pilih SPSS 15.0 for Windows Evaluation Version. Maka nanti muncul tampilan seperti yang di monitor. Oke. Kalau sudah nanti cukup kita klik nanti cancel. Oke. Maka tampilannya seperti yang di sebelah kanan. Itu dia cara mengaktifkannya. Cara yang kedua nanti bisa juga kita double klik. Kita double klik nanti icon SPSS yang ada di desktop. Itu cara cepatnya. Kita lanjut. Di sini ada tampilan SPSS tadi. Tampilan SPSS kita lihat tadi di sini gitu ya. Ada dia yang paling perlu kita pahami ya, karena ini di sini kita akan mengolah data gitu ya. Maka yang pertama di sini ada dia data view, ada dia variable view. Kita akan melihat dulu apa saja yang ada di dalam variable view. Oke. Maka tampilan SPSS yang pertama selain yang di atas tadi, yang di atas itu ya tentu ada dia menu gitu ya, ada menu, ada toolbar. Baru yang kita perhatikan adalah yang di kanan, yang di bawah
Itu di atas daripada tombol start. Kita lihat yang pertama namanya variable view. Jadi variable view ini fungsinya untuk sebagai tempat untuk merancang variabel. Di dalam SPSS ada juga variabel, di mana variabel ini berfungsi sebagai tempat penampung data. Kalau kita aktif di variable view, maka tampilannya, bisa kita lihat. Ada dia name, ada dia type, sampai nanti measure. Kita lihat yang pertama. Yang pertama namanya name gitu ya, name. Jadi name ini fungsinya nama variabel. Jadi waktu kita membuat nama variabel itu tidak boleh menggunakan spasi dan diawali dengan huruf. Yang kedua ada namanya type. Type inilah jenis data atau tipe data yang digunakan, misalnya ada string, ada dia numerik, ada date dan lain-lain. Yang ketiga ada namanya width. Width ini fungsinya untuk menentukan lebar atau panjang karakter yang bisa dimasukkan. Misalnya kita buat nanti bisa dia 10, bisa dia 30, bahkan bisa lebih dari yang kita buat di sini. Yang keempat ada namanya desimal gitu ya, desimal. Jadi desimal ini untuk menentukan jumlah digit atau desimal di belakang koma. Dan biasanya ini kita gunakan untuk tipe data angka atau tipe data numerik. Yang kelima ada namanya label gitu ya. Label itu adalah keterangan dari variabel. Misalnya kalau kita ketik name, mungkin ada orang yang tidak paham apa itu name. Maka di bagian label cukup kita ketik nanti. Kita buat keterangannya. Nomor induk mahasiswa. Yang keenam ada namanya values gitu ya. Jadi values ini fungsinya untuk membuat daftar pilihan dari suatu variabel. Misalnya kita buat kodenya, kalau misalnya L itu laki-laki, sedangkan P adalah perempuan. Nomor 7 ada namanya missing, jadi missing ini adalah data hilang atau tidak ada isinya. Yang ke-8 namanya columns, jadi kolom isinya lebar kolom untuk data. Yang ke-9 ada namanya alike, ini mengatur perataan. Sedangkan 10 ada namanya measure, ini menyatakan skala pengukuran daripada data. Itulah yang menjadi tampilan SPSS di bagian variable view. Kita lihat operasi data dalam SPSS. Yang pertama tadi bagaimana cara membuat variabel. Ya, caranya kita aktif pada tab variabel view. Kemudian pada name kita ketik nama variabel, misalnya nama. Kemudian pada type kita tentukan tipe data, karena nama biasanya adalah huruf, maka kita buat tipe datanya string. Kemudian pada width kita tentukan lebar datanya misalnya 30. Kalau misalnya mau kita buat lagi untuk alamat dan seterusnya, kita ulangi lagi di bawahnya nanti. Bisa kita buat name, tipe data, dan lebar datanya. Kemudian setelah kita buat variabelnya, bagaimana cara mengisi data. Maka kita aktif pada tab view, kemudian kita ketik, kita isikan datanya. Perlu kita perhatikan di sini, bagaimana cara untuk berpindah dari variabel view ke data view. Ya, cukup kita tekan nanti Ctrl T di keyboard. Kemudian bagaimana menyisip variabel gitu ya. Kita nanti aktif di variable view, bisa nanti kita klik kanan, kita pilih nanti insert variable. Yang terakhir bagaimana cara menyimpan data. Seperti biasa kita Ctrl S atau kita klik menu file, kita pilih save. Kemudian pada file name-nya kita ketik nama file, kemudian kita klik nanti save. Itu dia untuk menyimpan datanya. Kemudian bagaimana cara mengurutkan data. Yang pertama kita pastikan kita aktif di data view, tampilkan datanya. Kemudian dari menu data kita pilih sort case. Nanti kita tentukan jenis pengurutannya, apakah secara ascending maupun descending. Ada di sini namanya
jenis pengurutannya. Ada ascending dan descending. Oke, sekarang langsung saja kita lihat bagaimana kira-kira cara mempraktekannya gitu ya. Bagaimana cara mempraktekannya? Oke. Bagaimana cara mempraktekannya? Langsung saja kita lihat. Oke. Maka yang pertama tadi kita aktifkan yang namanya SPSS-nya, aplikasinya. Oke, di sini di desktop ada. Bisa juga nanti kita klik start. Oke. Kita cari paling bawah SPSS. Oke. Di sini ada dia bacanya SPSS for Windows. Kemudian kita pilih SPSS 15 for Windows Evaluation Version. Kita klik. Nah, seperti ini. Muncul tampilan, kita jawab cancel. Kemudian ini kita close. Tapi kita pastikan di bawah ini bacanya nanti adalah, oke, ini kita close. Jawab no. Kita pastikan nanti di bawah ini bacanya SPSS processor is ready. Artinya SPSS kita sudah bisa kita gunakan. Oke. Kemudian kita lihat tampilannya tadi. Oke, di atas sini ada dia file gitu ya. Ada file, ada di bawahnya toolbar. Baru kita lihat di sini ada dia variable view, ada dia data view. Nah, seperti ini. Kita lihat dulu yang pertama, ada sini namanya variable view. Oke. Di sini ada namanya column name, ada dia type, ada width, ada decimal, ada label, ada values, ada missing, ada kolom, like, dan seterusnya. Oke, misalnya kita buat di name ini, misalnya kita buat, ya cukup kita ketik ya. Misalnya kita ketik nama, oke. Otomatis di sini kita tentukan tipe datanya dengan cara kita mengklik, oke, ini dia. Atau bisa juga kita tekan space atau spasi di keyboard. Kemudian kita tentukan dia tipe datanya. Karena mau kita buat tadi adalah nama, maka tipe datanya di sini adalah string. Kemudian di sini namanya karakternya 8. Oke, nanti kita atur berapa panjangnya. Kemudian kita okekan. Berikutnya kita enter. Oke. Di sini namanya width-nya kita tentukan, bisa kita ketik langsung, bisa kita klik panahnya. Misalnya kita buat panjangnya 30. Kemudian kita enter. Jadi di desimal ini tadi itu untuk tipe data angka gitu ya. Maka dia otomatis 0. Kita masuk ke label. Maka ini mau kita buat kira-kira nama ini nama siapa? Kita buat keterangannya. Oke, di sini kita buat nama mahasiswa. Supaya orang tahu bahwa ini adalah nama mahasiswa. Oke. Kemudian kita buat lagi namanya di bawahnya. Oke, selain nama apa lagi? Misalnya kita buat di sini adalah alamat. Oke, kita enter. Tipe datanya juga string, kita pilih string. Kita okekan. Misalnya alamat orang panjang-panjang, misalnya kita buat 50. Oke. Ah, seperti ini. Kemudian kita buat lagi misalnya di sini adalah jengkel atau jenis kelamin. Oke. Jenis kelamin. Jadi nggak boleh pakai spasi, tapi menggunakan underscore bisa gitu ya. Kita gunakan underscore jenis kelamin. Misalnya kita buat jenis kelamin ini karena dia ya ada dua pilihan gitu ya. Jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Maka caranya, oke. Kita buat tipe datanya di sini numerik. Baru kita buat
desimalnya kita buat 0 karena jenis kelamin tidak pakai desimal gitu ya. Kemudian di bagian yang namanya values di sini kita atur. Caranya kita klik titik 3-nya atau kita tekan spasi. Maka di sini kita buat dia nilainya. Contoh, untuk laki-laki kita buat nilainya 1. 1 ini untuk apa? Kita buat keterangannya laki-laki. Oke. Laki-laki. Kita add. Kemudian kita buat 2. Ini untuk perempuan. Kemudian kita add. Kalau sudah kita okekan. Oke, kita okekan. Seperti ini. Dan biasanya kalau tipe datanya itu adalah angka atau numerik, maka otomatis di sini yang namanya perataannya itu adalah rata kanan. Oke. Misalnya ini udah selesai kita rancang. Sekarang kita akan mengisi data. Bagaimana cara mengisi datanya, Kak? Kita klik dia, data view. Apa yang sudah kita rancang inilah sudah berubah dia. Tadi di sini bacanya semua var, maka ini berubah jadi nama, alamat, jenis kelamin. Kak, jenis kelaminnya enggak kelihatan semua bacanya. Caranya cukup kita lebarkan kolomnya. Seperti ini. Kemudian kita isi datanya, misalnya di sini kita isi datanya. Oke, bagaimana cara mengisi datanya? Ya cukup kita ketik. Kita ketik untuk datanya gitu ya. Misalnya kita buat di sini. Oke. Untuk datanya kita buat yang pertama misalnya namanya kita buat di sini Jokas. Oke, kita enter. Kalau ini kita enter ke bawah. Kemudian kita buat namanya Jessica. Oke. Baru kita buat namanya Andi. Andi Lau gitu ya. Andi. Baru kita buat namanya Ipin. Oke. Kita buat namanya Upin. Baru kita buat namanya lagi. Siapa lagi namanya ya? Misalnya kita buat namanya itu adalah Tresia. Tresia. Oke. Baru kita buat lagi yang terakhir. Nama yang terakhir. Mungkin yang beruntung ini. Kita buat namanya Divanus. Oke. Divanus. Oke. Kalau alamatnya juga kita ketik aja. Misalnya alamatnya Medan. Oke, Jessica misalnya Medan. Andi misalnya Siantar. Oke, si Ipin misalnya Medan. Baru kita buat misalnya Tarutung. Oke, Teresia misalnya Parapat. Baru satu lagi misalnya di Vanus ini si Bolga. Oke, seperti ini kita buat. Ini kan kita ketik semuanya. Tadi ada namanya di sini untuk yang namanya jenis kelamin. Tadi kita buat daftar pilihannya. Di mana 1 kita buat untuk laki-laki, 2 untuk perempuan. Jadi cukup kita ketik di sini angkanya 1 gitu ya. Kita ketik 1. Kemudian kita ketik 2. Ketik 1, 1, 1, 2, 1. Permasalahannya adalah tadi kan sudah kita buat untuk yang namanya value-nya dan kita buat keterangannya. Tapi di sini yang ditampilkan atau yang muncul hanya yang namanya value-nya. Bagaimana caranya Kak supaya bisa nanti kelihatan atau muncul yang namanya laki-laki ataupun perempuan? Maka caranya sangat gampang. Cukup kita klik icon nomor 3 dari kanan. Namanya value label. Value labels. Kita klik. Seperti ini dia. Jadi kalau mau kita ganti lagi ya kita klik. Seperti ini. Ini sifatnya on off. Oke.
Jadi untuk yang namanya tadi value ini, values, ya itu penerapannya untuk data yang berulang kita ketik. Misalnya lagi nanti jurusan gitu ya, jurusan misalnya MIKA gitu ya. Cukup kita buat dalam bentuk ada kodenya atau dalam bentuk pilihan. Kemudian ternyata kita akan menambah lagi variabel gitu ya. Bagaimana caranya? Ya kita kembali ke variable view. Oke, kita ketik di sini misalnya nilai. Kita ketik misalnya nilai, kita enter. Tipe datanya otomatis numerik, misalnya kita buat desimalnya 2. Kemudian mau kita isi datanya, kita tekan Ctrl T, kembali ke data. Maka kita ketik misalnya sini 90, baru 75, 80, 85, 90, 80, 80. Oke. Jadi bisa kita lihat ada di sini yang namanya desimalnya. Kalau kita lihat kira-kira cocok nggak nilai ada di belakang koma ya, mungkin karena nilai kita ya seperti ini, mungkin ada yang nggak terima. Nggak usah lah ada desimalnya gitu ya. Maka bisa nanti kita ganti dengan cara kita kembali ke variable view. Kita buat di sini desimalnya jadi 0. Oke, kemudian kita ke data, Ctrl T, otomatis dia. Jadi nanti bisa diatur kalau mau ada desimalnya silakan dibuat. Ya kalau tidak ada, ya nggak usah dibuat desimalnya. Jadi di pertemuan yang pertama ini, ya kita belajar bagaimana cara merancang variabel. Oke, kita lihat dulu bagaimana cara mengurutkan data. Misalnya kita klik dari menu data. Kita pilih di sini ada namanya sort case. Kita urutkan. Oke. Apa yang mau kita urutkan? Misalnya nilai. Kita tandai nilai. Masukkan dia ke bagian sort by. Kemudian nilai itu kita urutkan dari yang besar ke yang kecil. Maka kita pilih descending. Kemudian kita okekan. Maka oke. Otomatis nanti ya di sini yang nilai tertinggi di atas. Itulah maksud daripada mengurutkan data. Oke, itu dulu untuk SPSS yang pertama. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nanti kalau ada pertanyaan boleh ditanya. Dan kalau misalnya aplikasinya belum diinstal ya bisa komunikasi. Oke, terima kasih. Salam sehat, selamat pagi.